25 berarti harus koordinasi. Nah perizinan sudah ada koordinasi pun tentang yang fokus dulu yang 85 ini. Sudah ada baru koordinasi dinas perizinan dengan Disnaker, belum ada. Dengan BBRD tidak bisa lupa, karena nanti ada kewajiban para investor yang masuk ke sini yang harus dipenuhi mereka terlebih dahulu gitu. Artinya nggak bisa jalan sendiri. Disnaker cuma dimatikan dulu PIK-nya, Pak. PIK-nya dimatikan. Disnaker juga tidak bisa berjalan sendiri, Pak. Kan Bapak ada yang menyampaikan tidak bisa berjalan sendiri. Ada kebatasan kewenangan daripada kita punya OPD, ya kan? Tidak bisa berjalan. Ini harus kita lakukan. Ini harus kita lakukan bersinergitas dengan satu antara OPD. Nah, kalau sekarang kan, maka saya sampaikan ini SKDB sudah sampai di mana prosesnya. Yang 8 kita fokus dulu, umpama kita anggap dulu karena pengakuan dia 85 hektar, kita anggap dulu 85 hektar. Nah prosesnya sudah sampai mana? Nah kalau nanti terbukti lebih dari itu, menurut catatan yang kita dapat kemarin ini sudah ribuan. Berarti kan pertama Pak Bupati, ini kan ada unsur pidananya, ini pasti, ya ini unsur pidananya pasti ada di sini. Unsur pidana jelas menghindari pajak itu pasti, ya menghindari pajak. Pajak itu bukan daerah saja yang rugi, negara juga rugi. Apalagi ini disinyalir bahwa yang punya ini bukan warga Republik Indonesia ini. Ini lebih fatal loh Pak. Mereka memanfaatkan orang-orang kita. Nah ini kebodohan kita kan gitu. Ini kebodohan kita. Dan kelalaian kita selaku pemerintah daerah juga, termasuk legislatif di sini. Karena ini Bapak sudah 1 tahun yang lalu. Dengan perizinan juga tidak. Seyogianya ini dikoordinasikan, kalau ada kemungkinan kesulitan laporkan semuanya ini. Jadi kita terus kita mulai buka lagi lah ini. Proses ini kita buka lagi. Gitu. Sebelumnya sekarang udah jelas intinya itu. Akan ketemu nanti ini udah di situ ada 7 KTP kan. Panggil yang bersangkutan. Panggil alamatnya udah jelas. Ini panggil berkenaan dengan kepemilikan kebun gitu. Nah dari sana nanti saya yakin akan jelas terbuka. Siapa sebenarnya mereka? Siapa sebenarnya yang mendanai ini? Siapa namanya? Itu kita lacak terus lah nanti. Kan kita lacak. Ya, semuanya akan terlacak. Ya. Walaupun mereka di luar negeri. Nah ini memang sudah artinya ini sudah merugikan negara. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Lagi yang terpenting adalah masyarakat. Ini adalah sudah mau memonopoli hak rakyat. Ini juga salah satu tindak yang menyalahi hukum negara kita untuk memonopoli hak rakyat ini. Jadi saya mengapresiasi sekali ini udah ada titik terangnya juga kalau gitu. Udah ketemu KTP-nya ini. Kalau dipanggil Pak Kabis Bun ya, Kabis Bun ini orangnya ini, kita tidak menjustice, tapi kita menyarankan untuk dilegalisasi. Gitu. Kalau legalisasinya, ya, kan semuanya dan dampaknya membawa efek terhadap masyarakat sejahtera. Gitu. Tentu kita akan memberikan perizinan sesuai dengan berlaku di 25 harus sudah diumumkan. Hanya untuk segera mengurus. Kalau tidak dilakukan, itu nanti kita ambil langkah-langkah hukum. Nanti kita
yang didukung oleh peta. Nah, ini peta asli dari PPN. Kemudian inilah makanya Pak Kadis memerintahkan kepada bidang kami untuk memprosesnya, mendatangi Nah impor iya, oke, tersebut. itu kan itu teknis, itu teknis. Enggak, tunggu dulu Pak. STDB bukan di bidang saya, dan yang buat STDB bukan kasih saya punya kasih 3 Pak. Ya tapi kan koordinasikan sama Bapak kan? Betul. Ah, Jadi ketika Pak Kadis memerintahkan kami untuk ke sana bahwa menindaklanjuti ke lahan mereka yang 5 hektar, mereka ternyata hanya mengaku ini bukan 85 hektar. bukan 85, 88. Oke, di sini di sini 85 yang kami terima dari bidang perkebunan adalah 85. Artinya kami apa yang dikatakan mereka itulah untuk perorangan buat STDB bukan di kami, tapi di bidang perkebunan kabinnya Pak Marzuan. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan saya Ya ini aja tidak, Pak Wajib. ini Besok si enggak Pak, izin lagi Pak. Saya kurang terima kami pernah diundang oleh kantor desa mengenai saya hadir bersama sekjen saya di sana. Di sana saya mengikuti. Memang banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat disampaikan. ya Pak Yulian begini, seharusnya Pak Yulian ngomong lah, ya Pak ini kami dulu juga pernah gini. Itu kan lebih enak loh. Dan kami tahu dari orang, kita tahu Bapak sudah pernah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Bukan, cuma satu kali itu pun kami dengan Pak Abdullah itu. diundang oleh Ya lah, yang penting kantor kita desa ada Pak. pertemuan. Yang mengundang kami Betul. kantor desa, Pak Kades yang undang kami. Nah ini juga kalian Bukan, begitu. bukan Saya perusahaan. bilang kamu Bukan. jangan anggap main-main, saya bilang jangan anggap main-main. Orang Batak kalau tidak salah itu perwakilan kami tekankan bahwa kami pernah ke UKB, kami melihat bahwa UKB ini kalau melihat manajemennya seperti manajemen perusahaan, artinya harusnya ini sudah berizin. Kami di dinas perkebunan belum pernah UKB ini terdaftar di kami. Artinya kami di pertemuan itu cuma satu kali, itu pun diundang Kades. Oke, satu kali Pak Yulian. Masalah Begini, pertemuannya kan tadi. gini. Saya tempatkan Bapak tadi sampaikan sudah 1 tahun yang lalu kan? Enggak, ya artinya Bapak yang sudah dibuat kebun itu, ukur saja itu. Mana jalan yang dipelang, yang diportak, artinya UKP lah itu. Ukur. Sekarang jangan kita langsung terima kata Pak Kades membangun tadi 30 hektar. Menurut Bank Intelijen Bank Haji Jaizan aja udah 500 hektar kita membangun. Ya kan? Nah ini kita minta kepada tim, kepada OPD terkait perizinan, dispun, marilah turun ke lapangan, jangan kita terima saja data dari mereka. Contoh ini menindaklanjuti pertemuan kita pada Senin kemarin tentang yang namanya UKB, ya, katakan UKB. Kalau kita mengatakan itu masih Master Act. Nah, seperti teman-teman ketahui tadi, hearing kita sudah undang mereka juga tidak hadir, berarti kan mereka yang jelas pemilik lahan tersebut tidak punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita mengimbau kepada dia supaya menyelesaikan, mengurus persyaratan tentang kepemilikan lahan yang ada di Kabupaten Merangin. Nah, teman-teman ketahui bahwa data-data sudah disampaikan oleh Pak Kades dan sudah diserahkan kepada Bupati Merangin, dan ini akan kita tindak lanjuti. Dan dalam waktu dekat kita akan bentuk tim terpadu untuk menelusuri persoalan tentang UKB ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa keberadaan UKB Kabupaten Merangin ini sudah berjalan lebih kurang itu 4-5 tahun ya yang lalu. Cuman kontribusi yang jelas untuk daerah tidak ada. Dan lagi ini kita praduga ya dalam tanda kutip bahwa ini ada apa sebenarnya dengan pemilik kebun tersebut, karena secara diam-diam harus izin. Nah, tadi kita terbongkar bahwa ada 85 hektar yang sudah diurus STBD ya. Namun sampai sekarang belum dibuat oleh dinas perkebunan. Nah, oleh karena itu kita minta kepada yang merasa punya lahan. Kita sampai sekarang kan tidak tahu siapa pemiliknya. Jadi kita himbau kepada yang merasa punya lahan tersebut agar setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah.
Dan kita tidak melarang dan kita tidak melarang untuk mereka berinvestasi membuat kebun tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Informasinya berapa luas lahannya, Pak? Kalau menurut